got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Sri Agustin. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Anggi Rahmawati akan menjelaskan tentang epistemologi dinamisasi kalam. baik. Saya akan menjelaskan tentang tinjauan umum perihal epistemologi dinamisasi kalam. Apa sih itu epistemologi dinamisasi kalam? Berdasarkan akar katanya, epistemologi merupakan gabungan dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu epitisme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti pengetahuan sistematik. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa epistemologi adalah pengetahuan sistematis mengenai pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang pendefinisian, ciri-ciri, substansi dari sebuah kondisi atau sumbernya. Dalam Al-Quran, dijelaskan terdapat 3 sumber pengetahuan. Yang pertama dari pendengaran, kedua dari penglihatan, ketiga dari hati. Kalau untuk arti dari dinamisasi itu sendiri adalah penyelarasan atau penyesuaian terhadap perubahan-perubahan. Sedangkan kalam artinya berbicara atau perbicaraan. Nah, jadi epistemologi dinamisasi kalam adalah pengetahuan yang mengarah pada pembicaraan dalam perubahan. Selanjutnya, epistemologi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada epistemologi bayani, merupakan metode pengetahuan yang memfokuskan kajiannya pada wilayah bahasa atau teks. Yang kedua, epistemologi burhani adalah tradisi pengetahuan yang mengembangkan prinsip dasar logika yang dapat menghasilkan kesimpulan yang pasti. Dan yang ketiga, epistemologi irfani adalah suatu pengetahuan langsung yang diperoleh dari pengalaman intuitif melalui pendekatan penyinaran hakikat Tuhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cara memperoleh pengetahuan dalam Islam dilakukan dalam 3 cara. Yang pertama, penginderaan terhadap objek-objek fisik. Yang kedua, melalui akal yang tidak hanya mampu mengenali realitas inderawi, melainkan juga entitas non-fisik yang dijangkau oleh akal dengan cara klarifikasi dan penguraian. Yang ketiga, melalui hati yang dapat menangkap realitas metafisik melalui kontak langsung dengan objek-objek yang hadir dalam jiwa seseorang. Selanjutnya, hubungan dan aspek epistemologi dinamisasi kalam. Sebagaimana penjelasan di awal, epistemologi merupakan teori dan sistem pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, struktur dan metode mendapatkan sebuah pengetahuan, serta kebenaran pengetahuan. Pembahasan mengenai hakikat pengetahuan dalam kerangka epistemologi dapat dijelaskan melalui 2 arus besar pemikiran filsafat, terutama di Barat, yakni rasionalisme dan empirisme. Menurut paham rasionalisme, yakni bahwa kebenaran atau kesesatan terletak di dalam ide kita dan bukannya di dalam diri objek tertentu. Sedangkan menurut paham empirisme menyatakan bahwa pengetahuan manusia tidak didapatkan lewat penalaran rasional yang abstrak, melainkan pengalaman konkret yang ditangkap lewat panca indera. Jika ditelaah dari 2 sudut pandang, kecenderungan epistemologi dalam pemikiran Islam termasuk ilmu kalam lebih pada wilayah rasionalisme daripada pengetahuan yang diberikan oleh empirisme. Karena sangat kentalnya aspek rasionalisme dalam ilmu kalam akhirnya menjadikan ilmu ini jatuh pada wilayah nalar metafisis spekulatif. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya Anggi Rahmawati, dipersilakan. Poin keempat yaitu kritik terhadap epistemologi dinamisasi kalam.
Banyak yang beranggapan bahwa bangunan keilmuan kalam tidak cukup kokoh untuk menyediakan seperangkat teori dan metodologi yang menjelaskan bagaimana seorang agamawan yang baik harus berharapan, bergaul, bersentuhan, berhubungan dengan penganut agama-agama yang lain dalam alam praksi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sebagaimana yang dikutip Amin Abdullah, berdasarkan dalam penelitian Fazlur Rahman, salah satu penyebab tidak berkembangnya disiplin keilmuan kalam khususnya atau studi-studi keislaman pada umumnya, lebih dari segi materi pada umumnya, adalah dipisahkan dan dihindarinya pendekatan dan pemahaman filosofis dalam batang tubuh kerangka keilmuan kalam. Mereka mengkritik betapa studi ilmu kalam itu sangat melangit dan tidak membumi. Dalam artian menurut bahasa Hasan Hanafi, ilmu kalam adalah milik kaum elit intelektual yang tidak banyak bermanfaat untuk kalangan bawah. Pandangan demikian sekaligus mencerminkan paradigma yang ada dalam benak mereka, yaitu paradigma materialistis sebagaimana telah diperkenalkan oleh kaum Marxis. Poin kelima yaitu kekurangan aplikasi aspek dari epistemologi. Pada pembahasan ini, cara yang digunakan para pemuka aliran kalam dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kalam, terutama penafsiran Al-Quran, kritikan terhadap aspek ini dikemukakan oleh Taufik Adnan Amal dan Samsul Rijal Pangabean. Amal dan Pangabean melihat bahwa penafsiran-penafsiran teologis umumnya telah mendekati Al-Quran secara atomistik dan parsial serta terlepas dari konteks kesejahteraan dan kesusastraannya demi membela sudut pandang tertentu. Pemaksaan gagasan-gagasan asing ke dalam Al-Quran juga merupakan gejala mawabah. Di dalamnya seperti halnya berbedanya cara pandang yang ada di dalamnya mengenai keabsahan Al-Quran. Dalam hal ini digolongkan Asy'ariyah percaya bahwa Al-Quran atau kalam Allah itu abadi atau qadim. Al-Quran merupakan perintah Tuhan dan kata kreatif kun ada merupakan seluruh bentuk sifat kata yang abadi. Untuk menjelaskan ini, golongan Asy'ariyah merujuk pada firman Allah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah sesuatu. Menurut golongan Asy'ariyah, ayat di atas menunjukkan adanya perintah kreatif dan perkataan kreatif kun mendahului segala yang ada di alam. Ayat yang dirujuk tersebut menjelaskan maksud untuk menegaskan kemahakuasaan Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Ayat ini telah dibelokkan maknanya oleh golongan Asy'ariyah untuk mendukung gagasan keabdian Al-Quran. Adnan dan Rijal melihat bahwa penafsiran golongan Asy'ariyah merupakan tanggapan dalam kebutuhan sejarah, yaitu membela sudut pandang golongan ahli sunnah. Penafsiran tersebut tidak dicurahkan dalam Al-Quran, tetapi lebih merupakan pemaksaan gagasan-gagasan asing ke dalamnya. Itulah sebabnya ayat itu dirujuk untuk membela pandangan mereka dilepaskan dari konteks sastra dan konteks sejarah yang kemudian diabaikan. Contoh tentang gagasan asing telah dipaksakan ke dalam Al-Quran dapat dilihat dalam paparan mengenai kebangkitan manusia di akhirat. Di kalangan ahli sunnah terdapat keyakinan yang kuat mengenai kebangkitan fisik di akhirat. Keyakinan semacam ini yang diperoleh melalui pemahaman harfiah akan ayat-ayat ukhrawi Al-Quran yang sulit diterima kaum filsuf. Oleh karena itu, semua ditafsirkan secara alegoris. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.